Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Banjarbaru, yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 2 Banjarbaru, yang kami hormati narasumber Bapak Helmi Hakim SPD dari SMA Negeri 3 Banjarmasin, Bapak Helmi Hakim dari SMA Negeri 13 Banjarmasin. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Banjarbaru. Puja yang Maha Kuasa, puji kepada yang Maha Suci, syukur kepada yang Maha Ghafur. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat tergerak hatinya untuk dapat berkumpul di acara komunitas belajar Cakra Wisdom SMA Negeri 2 Banjarbaru dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tentu terlimpah curahkan kepada Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabatnya, tabi'in, tabiatnya, insya Allah seluruh umatnya sama-sama mendapatkan syafaat hingga di akhir nanti. Sebelumnya izinkan saya Yulia yang akan memandu acara pada kesempatan hari ini membacakan rangkaian susunan acara pada komunitas belajar SMA Negeri 2 Banjarbaru. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, tiga sambutan, yang keempat paparan materi oleh narasumber, dan dilanjutkan dengan penutup. Baik Bapak Ibu Guru yang terhormat, marilah sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Zakaria. Kepada beliau Bapak Ustadz Zakaria dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Izinkan Allah memimpin doa menurut agama Islam ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala man arsaltahu rahmatan lil alamin wa bushra lil mu'minin wa syafi'an lil mudlimin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi wasmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma in arada bin-nasi fitnatan faqbidna ghayr maftunin. Allahumma kama wafaqta ahlal khairi al-khair wa antahum alayhi wa wafiqna al-khair wa ana alayhi. Allahumma la taj'al ashanaka da wa la du'ana radda wa la taj'alna li ghayrika abada. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika nastaghitsu. Ya mughisa ghithna wasrif 'anna su. Ya maulana ya mujib. Ya hadirul la ya ghaib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah muslimin qurib. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Zakaria yang sudah memberikan doa pada acara pagi hari ini. Semoga bisa berjalan dengan tertib dan lancar.
Selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh beliau Bapak Pengawas Pembina kepada Bapak Mahyudin. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya bisallim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang ulun hormati Kepala SMA Negeri 2 Banjarbaru Pak Saryono, kemudian Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Banjarbaru Bapak narasumber Pak Helmi yang alhamdulillah bisa berhadir membersamai kita di sini ya, yang jauh-jauh dari Banjarmasin. Kemudian pengurus Kombel dan Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 2 Banjarbaru. Alhamdulillah hari ini belum bisa juga menyempatkan diri untuk datang, walaupun siang nanti kita sama-sama masuk dengan kepala sekolah di area Berito, Pak ya. Nah, baik ya, untuk kegiatan Kombel ya, alhamdulillah Kombel ini berjalan dengan baik, dan nantinya itu akan membuat perencanaan ya, berupa modul ajar yang mudah-mudahan nanti ya untuk narasumber ini bisa mengkaitkan ya yang teknologinya itu dengan model pembelajaran dan planning ya. Mudah-mudahan nanti bisa ditekankan pada planningnya itu ya, karena kita model pembelajaran yang ingin diterapkan dalam kegiatan pembelajaran itu adalah model pembelajaran yang planningnya itu. Nah, nanti bagaimana itu nanti untuk pelaksanaannya ya. Jadi kalau hari ini kita merencanakan, nanti akan kita laksanakan bersama, kemudian kita refleksi bersama ya untuk kegiatan pada Kombel berikutnya nanti. Yang mudah-mudahan hari ini ya, waktu satu hari ya, ini bisa dimaksimalkan waktunya untuk kita bersama. Jadi tidak hanya hadir saja kita di sini, tetapi kita untuk membuat sesuatu yang nantinya akan dilaksanakan secara bersama. Jadi terima kasih untuk kurikulum yang telah menghubungi ulun sebagai Pengawas Pembina, juga Ketua Kombel yang minta datang untuk menghadiri. Jadi singkatnya bahwa pada hari ini kita kerja dengan baik, mudah-mudahan ya pekerjaan baik dan melahirkan sesuatu yang nantinya untuk dipakai bersama ya. Itu aja mungkin yang mau sampaikan. Mudah-mudahan Kombel ini berjalan dengan lancar, kemudian untuk waktu-waktu berikutnya Kombel juga berjalan dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mahyudin yang sudah memberikan dua patah kata untuk acara hari ini. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala SMA Negeri 2 Banjarbaru kepada Bapak Saryono SPD. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Mahyudin selaku pengawas pembina SMA Negeri 2 Banjarbaru, yang sangat kita hormati narasumber dari SMA Negeri 13 Banjarbaru, SMA Negeri 13 Banjarmasin, ya ada boleh sampai 5 ya. Bapak Ibu, Bapak-bapak guru hebat SMA Negeri 2 Banjarbaru yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya sehingga pada hari ini kita bisa kembali melaksanakan pertemuan Kombel besar yang kedua untuk tahun 2025. Salawat dan salam dari Allah semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga saudara beliau dari dahulu hingga akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya atas kesediaan Bapak Pengawas Pembina narasumber berhadir memenuhi undangan dari panitia atau tim Kombel SMA Negeri 2 Banjarbaru untuk mengisi kegiatan Kombel pada hari ini dengan tema workshop prinsip dan teknik penyusunan modul ajar yang berintegrasi dengan teknologi. AI ya, salah satunya. Ya, dan ini karena kita sudah di era teknologi, tentunya kita bisa menyesuaikan. Ibu-ibu, bapak yang hormati, kegiatan ini tidak terlepas dari salah satu kegiatan dari rapot pendidikan kita. Di situ ada yang namanya akar masalah, ada benahi dan sebagainya. Nah, salah satunya untuk kegiatan ini, ya kegiatan benahi ini adalah tadi nih, kegiatan kita berdiskusi, berkumpul bersama, refleksi dalam kegiatan komunitas belajar. Ini adalah salah satu rekomendasi dari rapot pendidikan kita. Walaupun untuk tahun ini sudah ada peningkatan yang signifikan dan semua kategori itu baik, tetapi tetap perlu dicari akar permasalahannya dan perlu dicari solusinya. Nah, ini salah satu ini mencari solusi dari akar permasalahan dengan kegiatan kita berkumpul dalam komunitas belajar ini untuk bisa saling berdiskusi, saling sharing pengalaman. Dan kebetulan ini kita kedatangan langsung dari SMA Negeri 13 Banjarmasin yang mana sekolah penggerak ya. Sebagai dulunya sekolah penggerak mantan ya, nah ya mantan sekolah penggerak, tetapi kalau mantan ilmunya tetap bisa kita terapkan. Dan penyusunan modul ajar ini, kurikulum apapun nanti yang akan diterapkan tetap bisa dipakai berlaku. Jadi tetap kita pakai dan apalagi ini ada kaitannya dengan pemanfaatan teknologi. Sehingga dengan adanya pemanfaatan teknologi diharapkan dalam menyusun ini bisa lebih cepat, lebih praktis ya, dan lebih bermakna sesuai dengan pendekatan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu pendekatannya adalah deep learning ya, deep learning. Nah, itu nanti ke situ arahnya. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu untuk bisa mengikuti ini dengan sungguh-sungguh, serius tapi santai, sampai dengan nanti di akhir. Sampai jam berapa Bu? Sampai jam 16 sesuai dengan presensi kita. Dan karena ini namanya workshop, berarti workshop itu harus ada produk yang dihasilkan, ya kan? Karena workshop. Jadi nanti ya
apapun hasilnya itu bisa disampaikan, didokumentasikan sebagai salah satu bahan laporan dari panitia atau tim, karena ini pendanaan giatnya dari dana BOS, dana dari pemerintah itu dituntut di samping daftar hadir dan juga ini produk yang dihasilkan sebagai lampiran laporan. Dan atas nama lembaga, mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik dari segi fasilitas ruangan, konsumsi, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dengan izin Bapak dan Ibu sekalian dan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kegiatan komunitas belajar dalam hal ini adalah workshop prinsip dan teknik penyusunan modul ajar yang berintegrasi dengan teknologi. Kita buka secara resmi dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan meridai kita. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 2 Banjarbaru, Bapak Saryono SPD, yang memberikan sambutan sekaligus membuka acara Kombel atau Komunitas Belajar Cakra Wisdom SMA Negeri 2 Banjarbaru. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu yang kami hormati, tiba saatnya rangkaian acara berikutnya, yaitu paparan materi dan workshop yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Tapi sebelumnya mohon izin untuk saya sepil biografinya Bapak ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang. Baik, saya sepil sedikit. Beliau adalah Bapak Helmi Hakim SPD atau dipanggil Bapak Helmi. Tepat tanggal lahir Batola 12 Desember 1987. Beliau adalah guru sejarah, penata muda tingkat 1 3B. Beliau bertugas di SMA Negeri 13 Banjarmasin. Alamatnya di Jalan Setia Pengurus Dalam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk status Bapak? Iya, mohon izin, untuk statusnya sudah punya bini atau punya pendamping ya Bapak Ibu. Rasa kayak masih muda Bapak ya. Iya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sepenuhnya waktu acara saya serahkan kepada Bapak Helmi. Workshop dengan prinsip dan teknik penyusunan modul ajar yang berintegrasi dengan teknologi. Dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Helmi Hakim SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 2 Banjarbaru, yang berhormati Wakil Kepala Sekolah, Ketua Komunitas Belajar,
penggerak agen perubahan, dan Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 2 Banjarbaru yang alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur Bapak Ibu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bersama-sama berada di ruangan alhamdulillah, dan insya Allah akan menjadi tempat kita saling berkolaborasi dan dalam peningkatan kompetensi kita sebagai guru. Dan tidak lupa Bapak Ibu salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat dan berikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu izinkan ulun mempertegas lagi bahwa di sini posisi ulun ini kalau dibilang sebagai narasumber, kita sama-sama narasumber Bapak Ibu. Nah, artinya kita di sini sama-sama belajar, tetapi memang karena posisi ulun di sini diminta untuk melakukan berbagi praktik baik lah istilahnya itu Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Kita bikin satu komitmen dulu Bapak Ibu, komitmen atau kesepakatan lah kalau kita bilang itu Bapak Ibu dalam pembelajaran. Ketika nanti pian menemukan ada hal yang janggal, kita langsung pian bisa langsung di tengah-tengah instruksi Bapak Ibu. Nanti kalau kelamaan nunggu sesi diskusi tanya jawab takutnya terlupa. Nah, jadi ulun pun akan langsung merespon. Jadi kita sistemnya fleksibel aja Bapak Ibu lah, jangan terlalu kaku. Toh ini juga namanya kombel Bapak Ibu ya. Kombel, dan kebetulan ulun di sekolah juga sebagai penggerak kombel Bapak Ibu yang menangani kombel dari awal SMA 13 menggunakan program sekolah penggerak sampai status sekolah penggerak dicabut Bapak Ibu. Itu ulun memang yang menangani terkait dengan kombelnya. Hari ini Bapak Ibu mungkin ulun coba buka dulu lah biar ada tampilannya sedikit ya, mohon izin. Ini terlalu banyak folder Bapak Ibu jadi ulun bingung bukanya dari mana. Baik Bapak Ibu, sebelum padahal ulun sudah menyiapkan berbasis teknologi juga Bapak Ibu menggunakan PDT, nanti ada beberapa hal yang minta informasi dari Pian terkait dengan bagaimana Pian selama ini mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Karena istilahnya bahasa kita perlu melakukan asesmen awal Bapak Ibu ya. Jadi asesmen awal itu untuk mengetahui, karena kemarin Bapak Ibu ulun sedikit berdiri, mohon izin berdiri ya, karena ulun juga kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri. Karena ulun kemarin bertanya dengan AI. Sebelum datang ke sini bertanya dengan AI. Presentasi ulun ini hampir 80% Bapak Ibu menggunakan AI. Jadi presentasi ini 80%-nya ulun buat menggunakan AI. Nah, jadi supaya kalian tahu ini bukan otak ulun yang berpikir, tapi AI membantu ulun dalam membuat kerangka, dalam mencarikan sumber, mencarikan literatur, mencarikan informasi yang valid Bapak Ibu. Nah, bagaimana menggunakan AI agar bisa dimanfaatkan dan mempermudah kita nanti dalam merancang dan menyusun pembelajaran. Kemarin Pian sudah melaksanakan ujian sekolah, mungkin Pian juga kalau membuat soal, mungkin guru itu rancang sering kita ngomong kayak gini sama siswa. Belum bola soal 2 hari 2 malam, siswa jawab 15 menit untung. Sangkal. Dalam bahasa Banjar itu sangkal. Kita rasa kecewa bilang kita bikin 2 hari 2 malam nyusun. Ada juga kan yang simsalabim karena soal tahun tadi ganti tahun aja. Ada juga, tapi kan tetap kecewa juga Bapak Ibu. Kita merancang, menyusun, dia hanya 15 menit selesai. Yang kita tunggu anak itu menunggu anak guring ya selama 2 jam ujian sekolah. Nah, itu kita kecewa juga kadang-kadang. Nah, bagaimana kita menghilangkan dan meminimalisir kecewa itu Bapak Ibu? Yang kita gunakan AI juga dalam membuat soalnya sekaligus merancang kisi-kisinya. Nah,
Kemarin lu ngisi di SMA 1 Anjir Pasar di Batola Bapak Ibu itu terkait dengan peningkatan kompetensi guru juga mengenai penyusunan soal ujian sekolah menggunakan teknologi AI. Dan kemarin yang udah perkenalkan itu menggunakan Gemini Bapak Ibu atau Gemini lah bahasa sederhananya. Karena itu lebih mudah dimanfaatkan dan aplikatif. Baik Bapak Ibu, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Ini kebetulan materi ini juga ulun pakai Bapak Ibu untuk melakukan pembekalan dan memberikan penguatan terkait dengan kebetulan ulun ada membina 6 mahasiswa PPG calon guru atau PPG prajabatan lah istilahnya itu, dan memang arahnya dari LPTK itu diminta mereka itu menerapkan TPACK, TIPEK Bapak Ibu dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua menggunakan yang namanya TARL. Ya, TARL itu Teaching Rate Level sesuai dengan level kemampuan anaknya. Berikan saya ngobrol, jadi yang bagus itu harus ada dialog dan obrolan dengan AI-nya Bapak Ibu. Bisakah Anda memberikan saya referensi ya kan, untuk saya memberikan penguatan kepada peserta? Oh tentu, apa yang Anda perlukan? Saya ingin memaparkan materi tentang teknik dan strategi penyusunan modul ajar berbasis teknologi. Wah, ini materinya sangat menarik. Guru yang akan menjadi peserta adalah guru SMA Negeri 2 Banjarbaru yang tergolong sekolah favorit di Banjarbaru. Wah, tentu pastinya guru-gurunya memiliki kompetensi dan kemampuan yang luar biasa. Nah, kayak gitu dia berikan ya. Mudah-mudahan saya tidak salah yang nanya kayak AI-nya ya. Ya. Mudah saya tidak salah nanya kayak AI-nya. Kemampuan luar biasa. Bla bla bla. Nah, terus saya tanya lagi kan. Nah, prinsip apa yang cocok untuk peserta yang seperti ini dalam penyusunan? Dia akan berikan rekomendasi. Seperti itu Bapak Ibu. Sama ketika pian minta bikinkan soal sama AI, pian harus belajar berdialog. Buatkan saya soal matematika berbasis literasi. Nah, kalau matematika berbasis literasi, atau soal sejarah berbasis numerasi. Kan susah nih sejarah, orang manusia purba nggak bisa ngitung kan? Ya, tapi kan ini seluruh berbasis numerasi ya. Susah nih soal sejarah, numerasi itu susah. Lalu pertanyaan kedua kita sama ya, tentu dia bilang. Kita sebutkan materinya. Untuk materi tentang zaman praaksara atau tentang misalkan peradaban kuno atau tentang masuknya Hindu Buddha. Oke, itu materinya. Lalu kita perlu bertanya lagi kepada AI. Buatkan saya dengan level kognitifnya apa yang mau kita capai di soal ini. Oh, kita mau levelnya pengetahuan saja kah? Atau levelnya penalaran kah? Atau levelnya itu evaluasi kah? Atau levelnya pemahaman? Oh, kita mau itu C3 menganalisis atau C4 atau 5 misalkan sampai mengevaluasi. Levelnya mengevaluasi. Jadi literasi, numerasi, mengevaluasi. Kita tanya lagi sama AI, buatkan saya soal tersebut untuk sasaran siswanya. Kita perlu sampaikan karakteristik anaknya dengan tingkat kemampuan numerasi sedang dan rendah. Dia akan menyesuaikan soalnya itu. Nah, jadi promnya itu harus jelas. Dia mau bikin perangkat pembelajaran. Nanti setelah ini kita bikin perangkat pembelajaran ini. Dia ada tujuan pembelajaran, memahami tentang tata cara sholat wajib. Itu tujuan dia. Lalu dia tanya ke AI, bisakah memberikan saya rekomendasi pertanyaan tematik apa yang cocok untuk tujuan belajar berikut? Dia dapat pertanyaan tematik. Apalagi di dalam kerangka modul itu apalagi? Oh, ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna yang apa yang cocok untuk tujuan tersebut? Materi pembelajaran jadi satu-satu. Nah, itulah yang bikin gabungkan jadi satu modul. Sampai kan nanya tentang asesmen yang cocok formatifnya seperti apa. Nah, dia nanya lagi. Jadi itu yang baru dijadikan satu kesatuan. Jadi jangan dari awal dia langsung nanya, buatkan saya perangkat pembelajaran. AI gitu boleh. Pun ada yang apa diberinya kita. Sekarang itu yang kita harus bicara tentang. Nah ini Bapak Ibu, ada yang namanya kolaborasi dan komunikasi. Jadi
Intinya teknologi yang kita pakai itu bisa menjadi alat untuk berkolaborasi dan berkomunikasi. Sekarang teknik penyusunannya. 1. Kita analisis kebutuhan dan konteks. Tujuan pembelajaran yang kita pakai. Analisis karakteristik personality-nya. Rata-rata anak didik kita itu apa? Oh, semuanya punya teknologi. Paket datanya ada. LCD lengkap, ya kan? WiFi ada. Gurunya handphonenya support, lain sebagainya. Oh, oke. Itu kita bisa. Analisis sumber daya teknologinya dan analisis kurikulumnya. Kurikulumnya apa? Kurikulumnya campur-campur kan? Ya, ini ada K13-nya, ada kurikulum merdekanya, tambah deep learning. Jadi kurikulum gaduh-gaduh. Ya kan? Yang satu kada jelas ya kan? Yang dua ya kan? Para tamat sudah, yang baru badan. Ya kan? Sehingga kita akan bingung nantinya. Lalu pemilihan dan integrasi teknologi, pemilihan alat yang tepat. Itu penting Bapak Ibu. Alat yang tepat tadi juga melihat tentang kebutuhan. Lalu pemetaan teknologi dengan aktivitas pembelajaran dan diversifikasi penggunaan teknologi, variasikan jenis teknologi. Ini kalau kalian pernah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, oh ini ada anak hanya dikasih MP3 misalkan, karena dia kemampuan belajarnya itu auditory misalkan. Ini ada beberapa video karena itu visual. Nah itu yang kita perlu diversifikasikan. Lalu desain aktivitas pembelajaran yang interaktif, fokus pada keterlibatan aktif, pemanfaatan fitur interaktif dan penyediaan pilihan dan personalisasi, yaitu fleksibilitas teknologi. Teknologi ini sifatnya harus fleksibel. Kita agak cepat Bapak Ibu. Pengembangan materi pembelajaran digital, kurasi dan kreasi konten. Kita sebelum mengambil video orang Bapak Ibu, dikurasi dulu lah. Jangan tiba-tiba nanti kita nyolot video orang, kita tempel sebagai bahan pembelajaran, kita tahu isi di dalamnya itu mengandung isu sara, misalkan ya, sifatnya rasis. Nah itu perlu kita kurasi. Kemudian lagi organisasi materi yang jelas dan pertimbangkan aksesibilitas, bisa diakses atau tidak. Ada Bapak Ibu ini, kita menggunakan yang namanya disuruh anak mengunduh di Play Store. Rupanya sekalinya itu yang namanya Androidnya harus versi berapa? Sehingga anak tidak support, kan kasihan juga anaknya. Sehingga apa? Apalagi lu gue maaf benar lu iPhone ada itu. Nah itu menjadi pertanyaan juga. Kita harus paham terkait dengan bagaimana sistem aksesabilitasnya. Kemudian strategi asesmen yang berbasis teknologi. Ada asesmen formatif dan sumatif. Kemudian berbagai bentuk asesmen dan pemberian umpan balik yang efektif. Jadi setiap asesmen itu kalau menggunakan teknologi diharapkan kita bisa memberikan umpan balik. Dan implementasi dan manajemen pembelajaran, panduan dan dukungan teknis, manajemen kelas daring dan fasilitas dan moderasi, dan terakhir evaluasi dan refleksi terkait dengan pengumpulan data. Ulun rasa ini teoritis sekali. Ini kita bicara teoritis sekali. Hari ini Bapak Ibu 4 jam sampai jam 4 sore. Setelah ulun jelaskan ini, ulun berikan contoh nanti Bapak Ibu bentuk modul ajar yang ulun rancang dan hasil aktivitas anaknya. Jadi nanti ada modul yang ulun desain sampai hasil aktivitasnya. Ulun menggunakan Padlet Bapak Ibu bilang. Nanti bagaimana ulun memberikan umpan balik, bagaimana anak mengirim jawaban ke sana, bagaimana kami berkomunikasi di sana sampai saya memberikan yang namanya evaluasi di sana. Ya, saya menggunakan satu aplikasi aja Bapak Ibu, pakai Padlet. Ini ada juga guru yang canggih, saking canggihnya sampai muridnya ada kaum bupati. Di awal persepsi menggunakan yang namanya video. Habis itu SBK-nya pakai game kit. Anak suruh main game. Ya, masuk ke tahap materinya, wah dia menggunakan Padlet, ya kan? Menggunakan video grafis, ya kan? Sampai tadi muridnya nggak seberapa, ya. Jadi penonton saja akhirnya ya kan? Jadi penonton keahlian gurunya, ya kan? Keahlian gurunya. Nah kita tidak berahli-ahli. Nah sekarang begini, yang ahlinya pakai apa? Oh, lu terbiasa menggunakan Google Classroom. Saya terbiasa. Nah kita sampai ahli di situ dulu Bapak Ibu. Jadi jangan pindah-pindah, ya, jangan pindah-pindah. Dan saran ulun, tolong pian mau generasi A sampai Z, sisakan setiap 1 hari pian belajar tentang AI. Itu lo rekomendasi Bapak Ibu. Sisa 5 sampai 10 menit aja sehari itu lah.
Pian buka tentang perkembangan AI. Kita belajar AI Bapak Ibu. Karena itu kan bisa kita bohongi Bapak Ibu. Kita kan hidup di era itu nanti. Selamat siang menjelang sore. Izin bertanya Bapak, ini sepertinya punya Bapak Padletnya lebih bagus daripada yang sering saya gunakan. Kalau saya sering itu cuma 2 aja. Ini sepertinya Bapak punya apa yang Bapak pakai Padletnya yang premium ya? Tidak, saya tidak senang dengan yang berbayar. Oh gitu. Mungkin bila berbayar saya lari. Oh gitu. Mencari. Iya. Itu berarti punya Tampilannya dinding. Ya pilih tampilannya itu yang kanvas. Jadi kalau tampil kanvas itu nanti kita bisa tambah bagian-bagian. Jadi kalau mau kita sistem kelompok itu kita bisa tambah bagian. Berarti kan di sini cuma masuk login biasa pakai Ya, Google biasa. Oh gitu, itu aja sih Pak. Oke. Supaya kawan-kawan yang lain tahu. Jadi nanti tinggal masuk ke Oke. website Padletnya, tinggal masukkan akun Google kita. Betul. Bisa seperti yang tampilannya tadi. Oke. Nah, Sidin sudah bisa, nanti Sidin berbagi praktik baik pemanfaatan Padlet dalam pembelajaran. Pokoknya siapa yang bisa nanti pertama kali bisa ini, dia harus mengundang orang luar lagi. Sidin itu aja. Jadi judul kegiatannya berbagi praktik pemanfaatan Padlet dalam pembelajaran. Saya aja. Terima kasih Bapak. Misalkan ada yang ahli, misalkan Bu Nores ahli dalam kuisis, Bu Nores ini sudah berbagi praktik baik pemanfaatan kuisis dalam asesmen sumatif. Udah. Yang gitu-gitu aja Bapak Ibu di internal itu lebih nyaman Bapak dan Bapak Ibu. Kalau kayak gini kan pengen canggung nih, kan pengen hendak jeng kali ngomong nyolok. Masuk dengan Google, yang enak-enak aja buat. Nah mana akun pian? Itu ada akun. Ya itu. Oke. Nah, pian di situ mau sebagai apa? Mau saya seorang guru, mau untuk proyek pribadi aja Bu. Ya, kalau saya bilang guru gitu ketahuan. Yang gratis aja memulai. Nanti beliau kalau ada pemanfaatan Padlet dalam pelajaran, beliau suruh jadi narasumbernya. Ya kalau sudah sekali, sudah bisa coba. Ini oke, ini sejarah sudah, kita tunggu lagi yang lain. Ini bahasa Indonesia sudah juga. Nah, kan tampilan awalnya seperti ini Ibu ya. Sudah, pian klik buat. Terus pian kalau males buat, minta resep dari AI juga ada kalau mau tampilannya bagus gitu ya. Papan kosong saja. Oke. Terus pilih dinding. Ini bisa dinding, bisa kolom. Iya. Sudah. Terus pian beri judul itu yang diklik aja 2 kali saja bisa. Oke. Nah itu muncul klik atau klik yang itu yang roda di atasnya. Iya. Klik itu. Oke. Nah pian kasih judul itu yang di bawah Padlet bersinar saya itu ganti. Pian mau judul apa? Mau langsung buat pembelajaran pian boleh. Mau judul apa? Terserah mau materi, mau apa. Sudah, ke bawah enggak, sebenarnya karena baru pertama aja, ya kan? Terus ke bawah lagi, mau wallpapernya apa? Ya ke atas, ke geser ke atas tadi. Nah itu wallpapernya, dan klik di bagian ya. Nah mau wallpapernya apa? Mau ini bisa dipilih digeser-geser di atas, klik. Klik itu dia berubah. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh
guru pamong PPG saya. Bapak Ibu, ini modul ajar sudah melewati ujian dari beliau pamong PPG saya, tapi waktu itu ya Bapak Ibu ya, waktu itu tidak menutup kemungkinan ini modul ajar atau perangkat ajar harga mati ya, tetap terus dimodifikasi. Tadi ini ada beberapa modul ajar, tapi kami ambil yang ini bersama Ibu Reli Mopia dan juga Bapak Sahrani. Saya ambil yang kelas 10 fase E semester genap. Nah, ini identitas dari modul ajar, ada nama saya, kemudian kelas atau fase, kemudian di sini ada kompetensi awal. Peserta didik mampu mengetahui tentang peninggalan kebudayaan masa Islam di Indonesia. Kemudian di sini ada profil pelajar Pancasila. Dan yang udah baku ya Bapak Ibu. Kemudian sarana dan prasarana, ini yang real, yang saya pakai buku pegangan siswa, kemudian koneksi internet, ya, kuota masing-masing. Terkadang kita juga berbagi tethering dengan peserta didik. Kemudian ini target peserta didik reguler. Kemudian mode pembelajaran tatap muka berdekatan TIPEK tadi ya Bapak Ibu, TPAJK. Kemudian mode pembelajaran PPL. Media pembelajaran yang saya gunakan di sini PPT Bapak Ibu, kemudian ada LKPD. Alat pembelajarannya laptop, handphone dan LCD. Scrollnya di mana? Scrollnya PLT. Banyak ya. Coba. Lanjut Bapak Ibu, di sini ada tujuan pembelajaran. Melalui kajian literasi dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis tentang peninggalan kebudayaan masa Islam di Indonesia. Nah, kemudian di sini ada pemahaman bermakna yang tadi disampaikan beliau. Itu salah satunya adalah sikap terbuka terhadap orang lain akan menambah wawasan baru bagi kita, seperti juga bangsa kita dengan keterbukaan telah memberikan dampak dengan berkembangnya kebudayaan Islam di Indonesia. Jadi ke arah tujuan pembelajarannya. Kemudian ini pertanyaan pemantik yang saya dapatkan dari Pak Helmi itu adalah pertanyaan yang sederhana. Jadi kita memancing dengan pertanyaan yang sangat sederhana yang membawa peserta didik itu penasaran dengan materi atau konten yang akan kita bawakan, kemudian nanti akhirnya dia terbawa begitu. Ini diajarin sama Pak Helmi ya, dua pertanyaan ini. Yang pertama, apakah kalian ingat pada tanggal 5 Januari 2025 yang lalu ada acara apa di Sekumpul Martapura? Ya, pertanyaan pemantik yang memancing. Nanti akan pada akhirnya peserta didik akan terbawa kepada kebudayaan atau peninggalan masa Islam. Kemudian yang kedua, menurut kalian apakah tradisi itu asli kebiasaan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Banjar Kalimantan Selatan? Nah, ini di pertanyaan kedua sudah mengajak mereka untuk berpikir, tapi masih pertanyaan sederhana. Ya, jadi pertanyaan pemantik yang saya dapatkan dari Pak Helmi itu bahwa siswa tidak diajak untuk berpikir yang keras-keras dulu, gitu ya, awal-awal aja dulu yang sederhana. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga Bapak dan Ibu masih semangat mendengarkan dulu. Baiklah, saya akan menyampaikan modul ajar untuk bahasa Indonesia. Ini menyajikan puisi ke dalam senandung musikalisasi. Jadi pertama kali langsung aja kami sampaikan langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran. Jadi pendahuluan di sini peserta didik itu merespon salam dan sebagainya, ada tulisannya saudara Pak. Bisa aja baca model. Nah, yang penting ini kegiatan inti. Jadi di sini sebelum kita memasuki materi, guru menyajikan atau mengajukan pertanyaan pemantik kepada anak didik biar mereka lebih konsentrasi
untuk mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi di sini pernahkah kalian membaca atau menulis puisi? Kita tanyakan. Kemudian selain di buku, di mana lagi kalian dapat menemukan puisi? Kemudian bentuk-bentuk apa saja dari demonstrasi puisi yang kalian ketahui. Nah, kemudian yang kedua, di situ peserta didik mengamati bentuk video puisi yang ditayangkan. Seperti video baca puisi yang berjudul Tanah Bangsa. Ini kami ambil beberapa video. Nah, jadi mereka nanti memilih mau video yang mana. Ini banyak sekali di YouTube, tapi kami sudah menentukan video-videonya. Kemudian yang ketiga, peserta didik diminta untuk menemukan bentuk-bentuk demonstrasi puisi baik yang dibacakan maupun dimusikalisasi di YouTube. Nah, kemudian yang keempat, peserta didik memilih satu bentuk video puisi yang paling diminati untuk dilakukan analisis unsur-unsur puisinya. Kemudian mereka membentuk 4 orang. Jadi satu kelompok itu 4 orang, misalkan jumlahnya ada 36, berarti ada 9 kelompok. Kemudian yang keenam, peserta didik di sini menganalisis puisi berdasarkan unsur puisi. Nah, unsur puisi itu ada diksi, imaji, citraan, majas rima, dan irama. Kemudian setiap kelompok membuat presentasi dengan menggunakan Canva atau PPT. Nah, setelah waktu yang diberikan cukup, kemudian guru memimpin diskusi tersebut. Nah, ini kegiatan awal. Jadi nanti itu ada 5 kegiatan dalam materi puisi, musikalisasi puisi ini. Jadi yang terakhir itu ada nanti kegiatan yang kelima. Di sini ada juga di modul ini. Nah, nanti di situ setelah mereka mengamati, kan mereka mengamati dulu di YouTube. Nah, kemudian yang terakhir itu nanti mereka diminta untuk membuat musikalisasi puisi. Nah, ini bebas. Jadi ini masih yang saya rencanakan nantinya yang mau saya bikin video, Pak. Jadi ini belum dicoba. Jadi ini masih rencana. Insya Allah nanti minggu-minggu depan atau di awal bulan Mei modul ini yang saya pakai. Jadi terakhir nanti mereka membuat musikalisasi puisi yang nanti diupload bisa di IG kelasnya atau di TikTok bisa atau di YouTube bisa. Nah, jadi itu Pak yang nanti akhir dari pembelajaran puisi. Jadi ini untuk sementara, nanti mungkin videonya nanti saya langsung yang kelima saja nanti untuk pembuatan video. Jadi mereka sudah praktik dalam membuat musikalisasi puisi. Itu aja dulu Pak. Beri tepuk tangan untuk Ibu Ririn ya. Ini kalau versi Ulun, ini kan kalau kita melihat TPACK sudah jelas tadi. Pemanfaatan teknologi digitalnya itu beliau tadi menggunakan beberapa video yang diambil dari YouTube, anak mengamati, belajar melalui video, lalu ada pemanfaatan media Canva tadi atau berupa PPT, dan yang terakhir menggunakan media sosial. Jadi jelas integrasi teknologinya sudah jelas. Nah, tapi ini yang perlu diingatkan baik-baik adalah ketika mereka sudah masuk ke ranah media sosial, maka saya bilang tadi penting sekali kita melakukan kurasi sebelum anak mengupload. Jadi pastikan sebelum anak itu mengupload videonya ke media sosial, dia ada proses kurasi tadi dulu, memastikan video tadi layak memang untuk ditonton. Kita kan yang dikhawatirkan begini Bapak Ibu, karena bisa saja puisi yang dia musikalisasi puisi itu ketika menggunakan pakaian tidak menggunakan seragam sekolah misalkan ya, terlalu mengandung ada unsur saranya, kemudian ada unsur ekstrim atau seperti misalkan kekerasannya dan lain sebagainya, dan ada menggunakan bahasa-bahasa yang vulgar misalkan. Nah, itu makanya perlu kita kurasi dulu. Nah, memastikan itu berarti harus ada pengorganisasian hasil karya anak tadi sebelum mereka menguploadnya. Berarti kan ada tahap mereka konsultasi dan diskusi sebelum mereka menyajikan hasilnya. Jadi yang layak itu baru kita upload. Nah, jadi yang gimana kalau videonya itu rupanya mengandung unsur yang kita anggap tidak cocok dipandang orang banyak? Biarkan anak tetap uploadnya ke media sosial, tetapi sistemnya di private atau tidak public. Ya, artinya sistemnya hanya yang memiliki link saja yang bisa akses, artinya untuk koleksi pribadi. Karena kan dianggap nanti kasihan juga anak udah capek-capek bikin kan tidak diapresiasi. Kita tidak tanpa menjatuhkan mereka, tapi memberikan juga alasan.
Kenapa videokan itu? Karena berikan alasannya bisa mengakibatkan dan berdampak ini. Tapi apresiasi karena kreativitas kamu sudah bagus. Tetap kita memberikan yang namanya feedback umpan balik yang sifatnya membangun atau positif. Karena kalau kita bilang, wah ini ada bagus nih, bisa orang mau kelahiran pertamparan dari kami ini, ada bagus nih videonya, jangan diupload. Itu sudah dia besok-besok nggak mau lagi kalau kita suruh. Karena kan tipenya kita bentuknya tipenya itu menghakimi dan mengadili di sana. Nah begitu konteksnya. Di perlunya adanya kurasi dulu. Makanya penting itu mengkurasi hasil karya post-editing. Nah itu terima kasih Bu. Jadi TPACK-nya Mas saya bilang rata-rata kalau itu sudah pemanfaatan teknologi ada keterlibatan anak sudah pasti sebenarnya modul kita itu sudah berbasis yang namanya pendekatan TPACK. Tapi kita tidak memasukkan tulisannya aja. Kayak dulu kan kayak pakai balon-balon, pendidikan karakter masih kan Bapak Ibu ya, yang kasih balon-balon tuh nilai-nilai karakternya yang mana aja. Itu rasanya tidak perlu. Sama belajar deep learning yang lagi ramai dibicarakan hari ini Bapak Ibu, kita nggak perlu menyebutkan bahwa di mana main poolnya, di mana mining poolnya, di mana joy poolnya, kan nggak perlu disebutkan juga di perangkat itu Bapak Ibu lah. Yang penting pembelajaran itu menyenangkan, ya kan? Pembelajarannya itu atas dasar kesadaran, ya kan? Dan pembelajaran itu didasarkan pada pemikiran yang sifatnya kontekstual. Maka itu sudah disebut sebagai pendekatan the learning. Tidak juga harus disebutkan nih joy poolnya di mana. Nanti saya khawatir satu Bapak Ibu, mohon maaf di sini ada pengawas tolong. Nah, ada dalam Bapak Ibu. Nah, sekarang mohon maaf Bapak Ibu ulung karena biasa kepada Bapak Helmi. Terima kasih kepada rekan-rekan guru SMA Negeri 2 Banjarbaru. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing nanti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan kepada seluruh Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir dan mengikuti rangkaian acara hingga akhir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk mengakhiri event ini dan menutup perjumpaan kita hari ini dengan paragraf motivasi yang sudah saya susun. Hari ini adalah energi untuk esok. Hari ini kita belajar, esok kita menginspirasi, bergerak maju, berkolaborasi, memberikan yang terbaik untuk generasi. Kita jadikan komunitas belajar sebagai wadah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Dan saya Yulia Zainuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.